Makanya saya lihat kalau tim itu di Budiman. Kalah tim ini, kekuatan tim di Gusman. Begitu. Oh iya, kalau tim di Budiman. Nah, itu yang maksud saya strategi Barry Halim. Kenapa? Saya yakin bukan Budiman yang punya itu. Ini bacaan saya ya, ini bacaan saya. Barry Halim meminta Budiman untuk ambil itu Gerindra. Kenapa? Karena di situ ada Yunadi. Kita harus buka nih, bahwasanya kita harus buka juga kekuatan anggota DPR yang kemarin memenangkan suara. Itu harus dibuka. Karena anggota DPR itu akan membawa suara. Gitu loh. Kalau dia terjun total, anggota DPR itu seperti Yunadi, orang Gerindra terjun total, gitu. Yunadi itu dia jadi ketua jadi anggota DPR itu karena familinya banyak. Bukan karena dia banyak pertemanan banyak. Dia memang familinya banyak. Susah ngalahkan bersaing dengan Yunadi itu. Susah. Yunadi itu familinya banyak. Pemilihnya banyak di daerah Segini dan di daerah Bungkamas. Itu dibaca oleh Barry Halim. Kedua, ada Edwin di situ yang kita orang nggak bisa lupa, orang nggak bisa lihat itu. Edwin itu bapaknya itu keluarga besar, ibunya itu keluarga besar sampai ke Segini sana. Bapaknya itu keluarga besar di Jerang Ladan, Padang Gunang kalau nggak salah ya, Dayak itu ya. Nah, ibunya itu masih keluarganya Pak Pir tadi, masih keluarganya ini Pangeran Mukmin kan. Artinya keluarga besar mereka di situ lah. Itu yang diincar oleh Barry Halim. Kalau Barry Halim bisa menggunakan kekuatan Yunadi dengan Edwin, itu aja udah selesai. Udah ada nambah vitamin. Budiman seru. Karena Budiman ini saya lihat serunya kenapa? Budiman ada kantong suaranya. Kantong suara Budiman adalah dia orang air nipis. Segini air nipis. Nah, saya yakin Budiman itu akan menggunakan apalagi di situ ada Barli kan, saya yakin benar. Ada Barli Halim, saya yakin benar mereka akan menggunakan sukisme juga seperti hartawan. Mereka akan menggunakan sukisme bagi orang Segini dan air nipis harus jadi bupati. Nah, itu dulu pernah terjadi waktu soal pemilihan zaman Prabowo itu di pemilih Sahal. Sukismenya mainkan di proximity sukisme mereka mainkan pasti. Karena di situ ada Barry Halim, saya tahu sepak terjangnya dia. Ya, jadi pasti Barry Halim menggunakan sukisme, proximity sukisme. Itu dulu, apa kaitannya antara Budiman Ismaun dengan Barry Halim kaitan dengan pemilih tempat kelahiran lah ya, jangan bicara sukisme lah ya, tempat kelahiran, kiranya kan begitu. Ya, Barry Halim kan ketua timnya dia. Ketua tim. Iya dong, dia kan PDIP. Oh, gitu. Jadi itu satu kekuatan Budiman. Kedua, Budiman itu asalnya orang Masak kan, gitu. Oh ya, dia air nipis pindah dari Masak kan. Warganya itu besar di Masak. Kan kita kan memang banyak orang air nipis tuh, orang Pino Baru, Arisan Tinggi kan. Itu kan semua namanya orang-orang di Masak Pino sini. Jadi Budiman asalnya dari Masak dan Ulu Mana itu Budiman cover itu dia warganya banyak di Ulu Mana. Itu kuat Budiman. Prediksinya kuat. Iya. Budiman di Ulu Mana. Oh, kuat. Budiman kuat di Ulu Mana. Kantong suara Budiman menurut pandangan Abang titik yang paling tinggi kira-kira di mana? Prediksi. Budiman megang suara di Ulu Mana dan air nipis. Ulu Mana dan air nipis. Kalau Segini ya disambil. Tapi kan di Segini itu pertarungannya banyak. Kan artinya di Segini itu pertarungannya banyak. Kenapa? Karena Pak itu keluarganya moyangnya orang Segini. Ada dan di Sanata itu saya tahu benar bahwasanya rombongan Pak Pir itu masih keluarga Pak Itajudin, saya tahu itu. Abang rupanya baca sejarah juga. Iya, saya tahu itu. Karena itu keluarganya Pak Itajudin. Jadi kalau Segini ke sini dia akan diambil oleh Pak Itajudin. Begitu. Oh ya, saya tahu itu. Karena rombongan Puyang Pak itu Raden Sanata itu ada masih sepuyang, masih adik-beradik dengan keluarga Puyangnya Pak Pir itu. Oh begitu. Oh ya. Itu makanya dia kesulitan ngambil. Ngintip juga sejarah orang ya. Oh ya, nggak saya tahu. Sejarah. Ya nggak saya tahu persoalannya. Okay, ini artinya Bang, kedua suara Budiman itu ada di Helmi. Helmi Paman akan mengambil suara mana? Walaupun nggak banyak ya, karena bertarung dengan ada Rika, ada Gusnan, ada Pak Itajudin, ya kan? Artinya tapi Helmi pasti suara mana itu pasti dia dukung. Kenapa? Karena
ada yang hebat di adik-beradiknya Helmi itu, kakak Helmi dan adiknya Helmi itu mobile. Oh. Mencari suara yang mobile itu saya alami, saya lihat waktu Helmi jadi ketua DPR dan ketua DPR kabupaten dan ketua DPR provinsi. Itu adik-beradiknya itu saya lupa berapa orang itu mereka adik-adiknya itu. Mereka itu patungan uang, iuran uang dan iuran tenaga bekerja. Bukan Helmi doang. Mereka kompak berarti bukan mereka mau diajak, tapi mereka siap ngajak. Memang mereka backup Helmi. Itu salah satu kekuatan. Itu kekuatan Helmi. Kalau Helmi sendiri saya terus terang aja. Kalau Helmi sendiri, Helmi itu kan orangnya pendiam. Saya teman sama Helmi, saya teman. Artinya dia pendiam. Tapi kok adik-adiknya ini, kakak-kakaknya itu keluarga besar. Adik-beradiknya banyak. Artinya keluarganya siap korban. Oh iya, siap korban, uang dan tenaga. Dan kedua, istrinya Helmi itu kan adiknya Bahri Halim. Nah, keluarga Bahri Halim itu kan keluarga besar, baik dari bapaknya Bahri Halim maupun dari ibunya Bahri Halim. Oke, kenapa fokus dengan Bahri Halim? Bukankah Bahri Halim itu adalah sebuah perahu barangkali? Oh enggak, Bahri Halim itu saya tahu persoalannya bukan soal perahu. Pasti Bahri Halim akan mendukung penuh intinya ya. Saya tahu itu karena Bahri Halim itu, ini saya bilang ya, saya buat karena ini kita bahas total ya. Tim yang saya angkat topi yang buat saya yang masuk dalam hitungan saya itu Bahri Halim di antara seluruh tim. Artinya Bahri Halim memang benar-benar orang yang dapat dihandalkan atau yang dapat dipercaya gitu ya. Nah kita bahas nih masalah di samping kan udah artinya Budiman beruntung gitu beruntung, ya, itu ya. Nah kita bahas masalah sekarang moto itu mesin politik dari keempat partai. Ini seru nih. Mesin politik itu yang bagus, satu Golkar, kedua PDIP, ketiga PKS. Itu yang mesin politik yang jalan di mana ini, di Bungku Selatan. Mereka punya pengikut militan gitu ya? Enggak, mesin politiknya, artinya PAC-nya hidup. PAC Golkar itu hidup, PAC PDIP itu hidup, itu, PAC PKS hidup. Nah, itu persoalannya. Nah, buat saya kalau PAN yang lain itu kadang-kadang mereka tidak mengaktifkan, artinya hanya papan nama di PAC. Nah, tapi kalau mereka bisa menggunakan ketua PAC-nya untuk bergerak ya bagus. Tapi yang saya amati selama ini semuanya hanya papan nama. Nah, tapi kalau Golkar kan dia partai besar, udah lama. Sudah itu PDIP, PKS. Nah, PKS itu adalah dia partai kader, artinya dia ada pengajian, kadernya terus dibimbing. Walaupun dia nggak masuk tahun ini, tapi 2000 suara siapa yang bisa ambil suara PKS di antara 4 calon ini atau 4 calon atau 5 calon ini, itu PKS 2000 itu pasti punya PKS. Begitu. Karena dia partai kader, artinya dia ada pengajian, dia ada kumpul-kumpul pengajian silaturahmi. Oke, Bang. Siapa pakai perahu PKS? Ada. PKS nggak masuk. Tapi maksud saya siapa yang bisa mendekati PKS itu lumbung suara. Siapa yang bisa mendekati PKS itu ada lumbung suara. Minimal 2000 dari PKS itu masuk. Oh begitu. Terus PDIP itu dapat dengan siapa? Dengan pasangan mana itu? Budiman. Nah itu makanya tadi saya bilang Budiman diguntungkan. Karena gini loh, PDIP ini kan kita lihat dari zaman Dirwan sampai Barli sekarang, memang PDIP dominan. Waktu zaman ketuanya Tozuar dia Golkar ambil kan, ketua itu kan, ketua PDIP. Artinya lebih menang suara Golkar kan. Artinya PDIP ini suaranya kuat kalau di Bungku Selatan. Kenapa? Karena PDIP ini ada beberapa kantong PDIP itu dia ada proximity sejarah. Gitu loh. Nah, pemilih PDIP ini ada proximity sejarah yang mereka tidak akan milik partai lain. Oke, Bang. Itu PDIP. Golkar bagaimana? Nah, tunggu saya jelaskan dulu. PDIP bisa tambahkan biar jelas buat kita kan. Nah, kantong PDIP itu adalah pertama di Batu Ampar. Batu Ampar Kedura. Kedua Kota Bumi Sembilan Masat. Ketiga Air Nipis. Keempat Pagar Gading. Itu kantong suara PDIP. Dan mereka fanatik. Itu pemilih fanatik. Jadi di Bungku Selatan ini yang punya pemilih fanatik cuma 2. PDIP dan PKS. Lainnya
adalah swing voter, bukan pemilih fanatik. Swing voter. Jadi swing voter itu masa yang mengambang, pemilih yang mengambang. Jadi bisa pindah-pindah. Tapi kalau PDIP dan PKS mereka adalah pemilih fanatik, bukan swing voter. Apa mungkin karena gimana rokok gandum? Artinya ya bisa juga ada rokok gandum di situ, tapi pemilih PDIP yang saya bilang tadi kayak PDIP itu tidak akan pindah. Apalagi ditambah poles rokok gandum kan, kasih uang kan. Gitu. Terus artinya Budiman Ismaun diuntungkan oleh pemilih fanatis. Terus PKS belum tahu siapa yang mendapatkan karena dukungannya dukungan PKS. Kemudian Golkar mesinnya hidup. Incumbent dong berarti ya. Golkar mesin politiknya hidup karena PAC-nya itu hidup. Nah, tinggal sekarang Haji Repai dan apalagi Golkar ini kan dia bergabung dengan Rohidin kan. Mesin itu dia bergabung dengan Rohidin. Artinya mesin itu mereka kuat karena mereka pengalaman. Kita nggak bisa nggak Golkar itu kan partai yang dulunya dilahirkan oleh Partai Orde Baru. Mereka sudah biasa. Bang, kalau menurut canggih, abang, gitu. Kalau menurut abang, kita sudah bahas keempat calon ini. Kita sudah mengeluarkan analisa-analisa, baik itu pamor, individu, terus tim sudah kita sentil-sentil dikit, mesin politik sudah kita bahas. Prediksi abang secara pribadi dari keempat calon itu, saya mau ngasih pertanyaan mana nih? Apa saya kasih pertanyaan abang pilih siapa, atau yang kira-kira menurut abang ada satu kata kunci gitu berdasarkan pengamatan teori umum abang? Jadi gini, artinya gini kan, itu adalah apa? Kita tidak bisa, kita kan bisa hanya prediksi. Berteori ya, prediksi saja, karena persoalannya kan saya bilang tadi, kantong suara udah kita bahas, ya toh? Udah itu mesin politik udah kita bahas. Nah ada lagi satu lagi yang kita bicarakan kemarin adalah tim sukses. Nah tim sukses ini itu kekuatannya yang saya hitung, dan insya Allah saya tidak meleset, itu di Bahri Halim. Bahri Halim itu dia ahli strategi. Ini saya buka nih. Dia ahli strategi. Itu keuntungan Budiman ya. Tapi ada kelemahannya Bahri Halim. Bahri Halim ini dia malas menganalisa. Dia orang lapangan. Dia tidak biasa di teoritis gitu. Dia orang lapangan. Orang lapangan ini kan dia nggak mau menganalisa. Tapi kalau strategi dia jago. Nih saya buka nih. Kenapa Budiman ambil Gerindra? Kenapa dia harus ambil 3 kursi? Dia harus bayar mahal 3 kursi untuk Gerindra. Kenapa dia nggak mengambil 1 kursi aja? Dia hanya misalnya kalau 1 kursi itu diambil Perindo atau Berkarya, dia hanya bayar 200 juta. Sementara Gerindra dia mungkin lebih dari itu, mungkin 400, mungkin 600. Kenapa? Sebenarnya kan kita bisa baca itu. Kalau saya baca itu pekerjaannya Bahri Halim. Karena dia ingin mengambil kekuatan daripada pemilih Gerindra. Itu adalah strategi Bahri Halim. Sejauh mana kalau menurut abang Gerindra ini? Nah, itu yang maksud saya strategi Bahri Halim. Kenapa? Saya yakin bukan Budiman yang punya itu. Ini bacaan saya ya, ini bacaan saya. Bahri Halim meminta Budiman untuk ambil itu Gerindra. Kenapa? Karena di situ ada Yunadi. Kita harus buka nih, bahwasanya kita harus buka juga kekuatan anggota DPR yang kemarin memenangkan suara. Itu harus dibuka. Karena anggota DPR itu akan membawa suara. Gitu loh. Kalau dia terjun total, anggota DPR itu seperti Yunadi, orang Gerindra terjun total, gitu. Yunadi itu dia jadi ketua jadi anggota DPR itu karena familinya banyak. Bukan karena dia banyak pertemanan banyak. Iya memang familinya banyak. Susah ngalahkan bersaing dengan Yunadi itu. Itu satu. Yunadi itu pemilihnya banyak. Pemilihnya banyak di daerah segini dan di daerah Bunga Mas. Itu dibaca oleh Bahri Halim. Kedua, ada Edwin di situ yang kita orang nggak bisa lupa, orang nggak bisa lihat itu. Edwin itu bapaknya itu keluarga besar, ibunya itu keluarga besar sampai ke Seginim sana. Bapaknya itu keluarga besar di Jeranglah dan
Padang Gunang kalau nggak salah ya, Dayat itu ya. Nah, ibunya itu masih keluarganya Pak Pir tadi, masih keluarganya ini apa? Pangeran Mukmin kan. Artinya keluarga besar mereka di situ. Nah, itu yang dia incar oleh Bahri Halim. Kalau Bahri Halim bisa menggunakan kekuatan Yunadi dengan Edwin, itu aja udah selesai. Udah ada nambah vitamin buat Budiman. Vitamin yang cukup Bagus. bikin gemuk ya. Itu strategi tim. Nah, di yang lain saya nggak lihat tim itu. Nah, kalau soal strategi, Bahri itu otaknya jago. Tapi kelemahan dia nggak mau analisa. Dan dia gampang percaya sama orang. Itu kelemahan Bahri Halim. Bukankah artinya beliau itu orang baik? Berarti Oh baik, saking baiknya makanya terlalu percaya sama orang. Gitu loh. Dalam politik nggak boleh. Dia orang praktis. Tapi kalau soal strategi saya angkat tangan sama dia. Dia jago. Artinya kalau soal di Bungku Selatan ini makanya saya lihat kalau tim itu di Budiman. Kalah tim ini, kekuatan tim di Gusman. Begitu. Oh iya. Kalau tim di Budiman. Kalau bicara tim ya, itu prediksi tim. Karena ada otak Bahri Halim. Gitu loh. Nah, ketiga, kenapa Bahri Halim ambil Gerindra? Karena di sana kan di Gerindra itu ada Ikhwan. Ya kan, ada Ikhwan Mail. Dia nggak mau suara itu pecah, karena suara Bahri Halim itu jangan sampai pecah. Karena Ikhwan Mail itu famili dari istrinya Bahri Halim. Dia ambil suara itu supaya suara itu nyatu. Ini orang nggak baca. Itulah kekuatan Budiman. Itulah makanya Budiman itu dia bisa jadi kuda hitam. Artinya Budiman ini diam-diam bisa ini nih ya, bisa bikin kaget orang. Oh iya, dia kuda hitam. Oh. Karena apa? Karena bukan Budimannya yang saya hitung, Bahri Halimnya yang saya hitung. Dan kantong PDIP tadi yang saya bilang punya proximity. Kita nggak bisa rubah tuh pemilih di Batu Ampar, Enipis, Kota Bumi Sebilau dan Pagar Gading. Itu nggak bisa berubah. Mau lu datangin siapa aja kayak dia tetap PDIP. Apalagi dengan rokok gandum tadi kan. Artinya keberuntungan lah itu buat itu Budiman bisa jadi kuda hitam. Semuanya kuat tapi Budiman itu bisa jadi kuda hitam gitu. Artinya tim yang sedikit tercium Budiman. Apalagi kalau Bahri Halim bisa menggunakan, saya lihat tim Budiman itu, tim-tim di Ruan yang dalam kota, saya lihat udah kumpul di Budiman. Tapi yang di desa belum saya lihat gitu loh. Apalagi kalau Bahri Halim bisa menggunakan tim-tim di Ruan dulu yang di desa-desa. Artinya di segini, yang di Kedurang dulu bisa digunakan lagi, diambil lagi sama Bahri Halim, didekati lagi untuk jadikan tim Budiman, akan lain cerita tuh. Yang saya lihat, saya udah hitung karena dia ahli strategi. Dan pertama lagi Bahri Halim itu kalau kita bilang Rika punya suara di Pinau, Bahri Halim bisa ambil suara karena dia punya hubungan intens dengan familinya di Pinau. Dia punya hubungan intens. Rika tidak punya hubungan intens sama familinya. Rika itu datang setelah familinya dia mau mencalon sekarang. Tapi Bahri Halim dia dari dulu, dari dia pulang kemana ini plus dia menggunakan PDIP, dari dia mulai mencalon jadi anggota DPR Bengkulu tapi tidak menang, dari Dirwan jadi ketua PDIP, dia udah instan berhubungan dengan Pino. Halim justru yang apa namanya pangeran, salah satu pangeran di antara empat pasang itu ya. Iya, karena pernah saya bilang Bahri Halim itu dari istrinya dia keluarga besar, dari dia juga keluarga besar. Bahri Halim itu kalau ditarik dia sama Rika masih sepupu. Artinya neneknya dua beradik. Nenek kakeknya Rika, kalau nggak salah ya, kakeknya Rika dengan neneknya Bahri Halim itu dua beradik. Artinya dimungkinkan suara Rika akan tergerus sama Bahri Halim. Oh iya dong, tergerus. Karena Bahri Halim udah lama menggunakan itu. Dia udah berapa kali mencalon. Bahri Halim itu mencalon anggota DPR sudah ketiga kali, dan baru ketiga kali ini masuk. Pertama anggota DPR Bengkulu kalah. Kedua anggota DPR mana kalah. Ketiga baru masuk. Artinya dia udah instan. Udah 15 tahun ini dia berkomunikasi dengan mereka. Oke loh. Oke Bang. Apa kata kunci sebagai penutup? Tunggu, ada satu lagi saya tambah. Apa tuh? Satu lagi masalah ada orang di KPU. Oh gitu. Oh, itu nggak bisa kita nafikan. Dalam percaturan politik ini, permainan politik dalam pilkada, mau itu pilpres, mau itu pilgub, itu harus curang. Harus curang.
nggak bisa nggak curang. Karena kalau Iwan Fals bilang itu dunia politik itu dunia pesta pora para binatang. Kata Iwan Fals. Oh iya. Lagunya. Buat cek lagu ini politik Iwan Fals itu pesta pora para binatang. Dan memang undang-undang politik kita itu memang dia undang-undang karet. Jadi memang memungkinkan orang untuk curang. Tidak tegas dengan kecurangan. Misalnya politik, segala macam nepotisme, segala macam misalnya kenetralan pegawai negeri, kenetralan ini polisi, itu kan semuanya pasal karet. Jadi, nah tinggal siapa yang bisa curang dalam politik, dalam pilkada kali ini. Siapa yang bisa memainkan kecurangan itu, kecurangan yang dalam tanda kutip, ya kan, yang kita katakan bukan dihalalkan dalam tanda kutip, ya. Yang dilaksanakan dan mungkin sudah biasa, udah jadi tradisi bukan undang-undang, udah tradisi selama ini demokrasi Indonesia ini jalan kan. Nah jadi siapa yang punya orang di KPU? Yang punya orang di KPU itu ada dua. Siapa itu? Gusnan dan Budiman. Karena saya melihatnya begini, Gusnan ada Juli pasti punya hubungan dengan orang KPU, dia bekas orang KPU. Dan Juli ini dia biasa, orang biasa, dari dulu dia orang KPU. Udah biasa dia bagaimana main di TPS, bagaimana dia dengan orang-orang TPS, mendekati orang TPS, sudah biasa mereka. Kedua ada Holman di PDIP. Holman akan memainkan itu, karena Holman pasti, apalagi Holman ini kan sebelum dia jadi sebelum dia mundur dari KPU kan dia bentuk itu ya TPS, karena TPS masih bentukan Holman semua. Minimal DP3 itu punya dia semua kan? Artinya dari 4 pasang calon ini yang memiliki ada kekuatan di KPU dan TPS rekan ada rekan di KPU, PDIP dan Nasdem kan ada Juli situ. Itu orang lupa gitu loh. Itu nggak boleh kita nafikan. Jadi dalam politik ini kita harus hitung semuanya. Jangan merasa kita udah didukung sanak famili banyak yang kacau gitu loh, banyak yang dulu agak calon bupati, siapa yang nggak dan Asmadi, siapa yang nggak sanak famili dan Asmadi banyak, tapi nggak jalan, nggak menang dia kan. Bukan persoalan apa, persoalan strategis, persoalan tim. Jadi kita misalnya ada anggota DPR banyak yang punya famili banyak, tapi dia nggak jadi. Kenapa? Karena persoalan itu di persoalan tim, persoalan rekrutmen segala macam, soal pendekatan. Jadi politik itu harus dihitung detil-detil variabelnya. Tidak bisa kita merasa famili banyak, uang banyak, kita akan menang, percaya diri akan menang. Belum tentu. Oh begitu. Oh ya. Jadi kita tutup obrolan kita. Semoga apa bahasan kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Boleh. Terima kasih, Bang. Sama-sama.